masih harus melakukan beberapa persidangan yang dalam proses, kadang-kadang tidak bisa langsung ditutup begitu. Jadi seperti dalam Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami LPSK akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan program-program perlindungan LPSK hubungannya dengan kasus atau perkara kematian V dan E di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut dari itu. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian V dan E, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui meminta keterangan atau menolak keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, terpidana juga, saksi-saksi, dan pendalaman menghimpun informasi keterangan dalam proses penanganan tersebut. Baik itu juga kepada Polda, Polres Cirebon, pada Irwasum Polri juga, kemudian juga koordinasi dengan Kanwil Kumham ke Barat, Lapas Cijenggong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, dan PTD PPR Provinsi Jawa Barat. LPSK juga menelaah dokumen-dokumen lain, apakah itu salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait dengan itu untuk mendapatkan dan mendukung keputusan LPSK. Dan dalam hubungan tersebut di atas kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pertama, LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah beberapa kita putus, dan hari ini juga ada kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial BO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov PP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui PTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten berupa ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan pemerintah sudah mengikuti bagaimana putusan dalam ranah pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka PS telah menyatakan oleh PM Bandung, dan tentu dalam waktu terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan LPSK untuk didalami lebih lanjut. Kemudian terkait dengan permohonan SD, LPSK juga memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama, dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Yang kedua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD
menjamin dalam memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan menjawab. LPSK juga akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Siku Dirjen Pemasyarakatan untuk dapat menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dalam menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan keputusan pidana yang telah berkuat tetap serta menjamin hak-haknya. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan pada pihak yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya Pak. Boleh. Kalau bertanya, mohon kadang-kadang kami kan harus merahasiakan identitas. Jadi rekan-rekan bisa mohon disesuaikan dari mohon pengertiannya, karena kami juga harus merahasiakan identitas seseorang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Masih ada Ibu Sri Suparyati, ada Pak Antonius Pasibo, dan ada Pak Wawan. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Cukup? Ya. Langsung rekan-rekan sekalian yang ingin memperdalam dan bertanya silakan. Dari Selamat sore Pak Ketua dan para pimpinan LPSK. Perkenalkan saya Tri dari Kompas.com Pak. Tadi dijelaskan kalau misalkan ada 7 pemohon yang tidak diterima atau permohonan untuk perlindungan dana. Sedikit penegasan ya Pak, bukan untuk mengungkap identitas, tapi dari pihak mana 7 orang ini? Apakah dari keluarga PK atau mungkin dari saksi lain? Dan kemudian untuk terhadap rekomendasi SD ini, nah ini pertimbangan untuk memberikan tidak menerima permohonan tapi ada rekomendasi yang diberikan itu apa Pak? Pertimbangan utamanya. Terima kasih. ada lagi rekan-rekan? Ya, saya jawab. Jadi kita dulu nih Pak. Terima kasih. LPSK tentu bekerja mendasari kepada regulasi syarat-syarat perlindungan. Sepanjang itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, maka LPSK dapat memberikan perlindungan. Dan sepanjang tidak memenuhi syarat, maka ya kita menolak atas permohonan perlindungan itu. Intinya itu. 7 orang itu dari pihak mana Pak? 7 orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga karena tidak ada status hukumnya. Ada lagi? Di sini penegasan tadi Pak, tadi kan ada yang permohonan SD itu tidak diterima ya dengan beberapa karena tidak ada perkara, namun ada rekomendasi yang diberikan. Apakah memang ada temuan-temuan tertentu yang menjadi fokus LPSK di melihat apakah mereka dia memang perlu ada perhatian khusus gitu? Iya, rekomendasi itu akan kita berikan. Itu penting untuk proses lebih lanjut.
Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Supaya nggak, biar gantian ya, biar kita ada ikut nih, gitu ya. Ya, pertanyaannya dulu 1, 2, 3 kita ikut sekalian. Oke, silakan. Ya. Izin Pak bertanya, saya Dilami dari iNews TV. Ini kan terkait dengan penjelasan begitu ya, agar lebih clear. Ini kan kalau ST seperti yang kita tahu akan PK atau peninjauan kembali pada 24 Juli. Untuk mengklirkan kembali apakah memang dari pihak LPSK ini akan melakukan pendampingan secara penuh? Karena kan kalau misalnya di sini terlihat bahwa dari pihak LPSK ini memenuhi permohonan dari ST untuk melakukan rehabilitasi psikologis begitu. Untuk lebih jelasnya lagi saja. Terima kasih. Ya, kan ada PHP. Jadi selain rehabilitasi psikologis berdasarkan rekomendasi psikolog itu perlu dilakukan, dilanjutkan. Dan juga akan LPSK dalam ada proses hukum yang bersangkutan dalam proses hukum, maka LPSK memberikan pendampingan. Terima kasih. Ya, saya Bima dari Tribunjakarta.com. Tadi kan Pak Ketua menyampaikan bahwa ada kejanggalan saat awal proses penyidikan kasus. Kejanggalan itu kan sebelumnya sempat ada informasi bahwa, bukan dari LPSK maksudnya, maaf ya, ada informasi bahwa penyidik yang menangani kasus ini itu bukan dari reskrim, bukan dari narkoba. Apakah ada temuan memang benar dari Satgas Narkoba seperti itu menangani awal kasus, dan bila memang benar demikian hasil temuannya seperti apa dari LPSK? Terima kasih. Secara umum saya sampaikan beberapa poin penting, bisa saja nanti akan berkembang kejanggalan-kejanggalan itu, gitu. Dan itu tentu nanti akan juga kami sampaikan secara lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjadi catatan dengan kepentingan proses. Itu intinya kejanggalan-kejanggalan itu. Jadi apakah kalau kita membahas soal kejanggalan kan terlalu panjang ya. Tapi yang jelas catatan LPSK ada beberapa kejanggalan selama dalam proses pemeriksaan. Ya sedikit saja misalnya di awal, dalam langkah awal pemeriksaan apakah dia penasihat hukum misalnya, dan lain-lain di awal pemeriksaan. Itu kan sedangkan ancamannya kan begitu serius dan itu perlu pendampingan. Tentu banyak hal yang lain. Oke, ya, makasih. Ada lagi nih kakak? Ada lagi teman-teman? Paling tidak ada, saya terus terang masih harus melanjutkan persidangan. Ya. Kalau masih ada silakan, kalau tidak ada saya katakan selesai. Silakan. Dengan senang hati. Satu? Ya, oke. Ya, selamat sore Pak. Saya lagi dari Outcast Indonesia. Mungkin LPSK sendiri ingin memberi tanggapan soal adanya saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu. Mungkin seperti apa pandangan dari LPSK sendiri? Konteks tugas wewenang LPSK adalah memberikan perlindungan. LPSK mesti fokus pada pemberian perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban. Mesti fokus ke situ. Soal keterangan si A, si B, si C itu adalah keterangan mereka. Gitu. Dan sebuah keterangan itu tentu beliau juga mungkin ada data dukung yang cukup, gitu ya. Ada juga yang cukup, mungkin gitu ya. Dan keterangan seseorang itu belum beda dengan keterangan di depan persidangan. Beda lagi kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya katakan LPSK lebih fokus pada tugas pokok fungsi perannya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Oke, terima kasih. Kemarin itu kan
Saya dari cini-cini.com, Maria. Kemarin itu kan LPSK kan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap ST. Nah itu hasilnya bagaimana ya Pak? Lakukan pemeriksaan kepada ST kemarin kan untuk psikologinya didampingi oleh pengacara dan kakak kandungnya. Itu hasilnya bagaimana Pak? Ya hasil secara umum kan kami tidak pas kalau itu saya memberikan kepada publik. Tapi dari follow up dari itu LPSK memberikan layanan psikologis antara itu yang tadi kita sampaikan. Ya. Itu kan soal substansi ya, itu kan soal substansi. Jadi kami tidak bisa memberikan secara umum gitu. Tapi tidak lanjut dari hal tersebut, LPSK memberikan layanan antara psikologis dan akan memberikan perlindungan hak prosedural dan prosedural. Oke. Baik, saya pikir sudah cukup ya. Saya terima kasih sekali lagi, mohon maaf tadi agak sedikit terlambat. Kami juga akan terus melanjutkan persidangan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya pada sore hari ini.